Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Risman, Stambuk A421181352. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan makalah untuk memenuhi tugas fisiologi, yaitu makalah tentang sejarah doping. Baiklah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu sejarah doping. Doping atau istilah dope ini muncul pertama kali pada tahun 1889 dalam suatu pacuan kuda di negara Inggris, yang sebenarnya istilah itu sendiri berasal dari Afrika Tengah. Mereka menggunakan dope ini beranggapan dapat menambah kekuatan dan keberanian pada waktu berburu dan mengadakan perjalanan jauh. Biasa dilakukan oleh para Indian dan beberapa suku di Afrika dengan jalan makan jenis tumbuh-tumbuhan tertentu. Kemudian, organisasi pengenalan doping direncanakan untuk keperluan menjaga kesehatan dan sportivitas olahragawan, maka dibuatlah doping control yang dibentuk oleh IO dan Federasi Olahraga Sedunia. Doping kontrol di tiap-tiap negara diselenggarakan oleh Komisi Anti-Doping, yang salah satu tugasnya adalah pelaksanaan dan sistem perkembangan pengawasan doping. Indonesia juga ikut melakukan usaha memberantas doping maka Indonesia juga ikut mendatangi deklarasi Copenhagen tanggal 5 Maret 2003. Kemudian, mengapa doping dilarang atau pelarangan doping? Doping memberikan efek merugikan dan dampak negatif bagi para atlet karena melanggar konsep fairness, usaha meningkatkan kemampuan tubuh secara tidak alami, menggunakan obat-obatan, suntikan atau cara manipulatif lainnya. Yang kedua, membahayakan kesehatan. Daftar doping dan efeknya. Doping ada 7 jenis. Yang pertama yaitu EPO. EPO adalah hormon peptida. Ini diproduksi secara alami oleh tubuh manusia melalui organ ginjalnya. EPO pasalnya dilepaskan dari ginjal dan bekerja di bagian sumsum tulang untuk merangsang produksi sel darah merah. Dengan menyuntikkan EPO, para atlet berniat untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah mereka, yang akan memicu kemampuan dan kapasitas penggunaan oksigen dalam pembuatan energi oleh otot-otot atau notabene dikenal dengan istilah aerobik. Penyalahgunaan EPO bisa menyebabkan sakit jantung, stroke, paru-paru hingga kematian. Yang kedua, cerah. Cerah merupakan salah satu bentuk EPO yang jauh lebih berbahaya lantaran penggunaan dalam kadar sedikit saja sudah bisa memastikan efeknya berjangka panjang yang tak dimiliki EPO. Pasalnya, para atlet beralih ke tipe doping ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka sekaligus mempercepat proses pemulihan pada sakit atau luka yang ada pada tubuhnya.
Yang ketiga, steroid anabolik. Doping ini mirip dengan hormon testosteron yang diproduksi di testil pria. Menyuntikkan obat ini akan mempengaruhi pertumbuhan otot. Para atlet menggunakannya dilantaran belakangi keinginan untuk memiliki otot lebih besar dan kuat. Selain ini, doping jenis ini juga digunakan lantaran bisa mengurangi kadar lemak dan tubuh mempercepat pemulihan dari cedera. Efeknya dari penyalahgunaan obat ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, timbulnya jerawat, kelainan pada fungsi hati, perubahan dalam siklus menstruasi, penurunan produksi sperma, serta impotensi pada pria, gagal ginjal, dan penyakit jantung. Yang keempat yaitu human growth hormone. Human growth hormone yang juga disebut somatotropi atau somatotropik adalah hormon yang secara alami diproduksi oleh tubuh. Hormon digunakan untuk merangsang hati dan jaringan lain untuk mensekresikan insulin serta merangsang produksi sel-sel tulang rawan sehingga dapat membantu menumbuhkan otot yang diperlukan guna meningkatkan kinerja olahraga. Mereka yang menyalahgunakannya rentan terhadap penyakit jantung, otot, nyeri pada sendi tulang, hipertensi, defisiensi jantung, dan osteoarthritis. Diuretik. Doping ini umumnya digunakan untuk menutup keberadaan zat terlarang lainnya, dan efeknya menurunkan berat badan. Insulin meningkatkan penyerapan glukosa ke dalam otot, yang mana membantu para atlet mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Penyalahgunaannya atau efeknya menyebabkan hipoglikemia, hilangnya fungsi kognitif, kejang-kejang, ketidaksadaran diri, dan dalam beberapa kasus ekstrim dapat menyebabkan kerusakan otot serta kematian. Dopingen digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan otot, produksi darah, daya tahan tubuh, penyebaran oksigen, dan kekebalan terhadap rasa nyeri atau sakit. Kemudian alasan penggunaan doping, mereka beranggapan bahwa menggunakan doping ini dapat menambah kekuatan dan keberanian pada waktu melakukan pertandingan, pada saat melakukan pertandingan, baik itu dari cabang lari, cabang renang, balap sepeda. Nah, itu alasan mereka, tanpa memahami bahwa efek dari doping itu sangat besar, sangat berbahaya, dan keinginan ingin menjadi juara itulah penyebab salah satunya juga. Terus prosedur pengawasan doping, yang pertama yaitu pemeriksaan doping, yang kedua manajemen hasil,
Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Yang keempat, peningkatan kapasitas. Kemudian hubungan antara prestasi dan sportivitas ialah mereka yang akan mengetahui sportivitas, percaya diri, dan menerima apapun konsekuensinya tentang apa yang diperbuat. Demikianlah video penjelasan makalah saya tentang doping, sejarah doping, dan lain-lainnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.